Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah Nur Rahmah dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian praktek mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Oke, langsung saja ke materinya. Kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan kejayaannya berlangsung antara abad ke-13 sampai dengan abad ke-16. Berkembangnya kerajaan-kerajaan tersebut dikarenakan maraknya lalu lintas perdagangan laut yang terjadi. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, India, Persia, Tiongkok berbaur dengan masyarakat Indonesia yang menyebabkan menyebarnya agama Islam di Indonesia. Kerajaan tersebut menyebar pesat di beberapa daerah di Indonesia, yaitu di Sumatera, Jawa, Maluku, dan Sulawesi. Adapun kerajaan Islam di Sumatera, yang pertama ialah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai juga termasuk kerajaan Islam pertama di Indonesia. Ini diperkirakan berdiri sekitar awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagai hasil proses Islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi oleh para pedagang Muslim sejak abad ke-7 Masehi dan seterusnya. Raja pertamanya adalah Malik al-Soleh. Sedangkan masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai ada pada kepemimpinan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir pada tahun 1326. Serta pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad Az-Zahir, bapak dari Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, beliau mengenalkan mata uang dirham pertama kalinya. Aspek pendukung kemajuan Kerajaan Samudra Pasai. Aspek perdagangan. Kerajaan Samudra Pasai menjalin hubungan baik dengan para pedagang dari berbagai negara, misalnya Gujarat, Persia, dan Arab. Yang kedua, aspek perekonomian. Kerajaan Samudra Pasai mengandalkan lada sebagai komoditi utamanya karena banyak diminati oleh bangsa Eropa. Selanjutnya, aspek pelayaran. Kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan maritim yang kuat karena letaknya di dekat pesisir pantai. Baik, selanjutnya Kerajaan Aceh Darussalam. Secara geografis, Kerajaan Aceh berada di Kabupaten Aceh Besar, berdiri pada abad ke-15 Masehi, merupakan kelanjutan dari Kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah pada tahun 1465 sampai 1497 Masehi. Raja pertamanya adalah Ali Muqayyad Shah. Wilayah kekuasaannya dari Pidi sampai ke Sumatera Timur. Peletak dasar kebesaran Aceh adalah Sultan Alauddin Riyah Shah yang bergelar Al-Qohar. Kesultanan Aceh mengalami masa ekspedisi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 atau Sultan Meukuta Alam. Pada kepemimpinannya, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Selanjutnya, kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak diakui sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Mulanya ia adalah seorang adipati di Bintoro, Demak. Raden Fatah secara terang-terangan memutuskan ikatan dengan Majapahit yang kala itu tengah mengalami masa kemunduran. Dan atas prakara para wali, ia mendirikan kerajaan Islam yang beribu kota Demak sehingga lebih dikenal dengan Kerajaan Demak. Masa kejayaan Demak ada pada pemerintahan Sultan Trenggono. Raja Demak yang terakhir adalah Pangeran Arya Pengangsang. Selanjutnya yang kedua, Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir. Ialah sultan atau raja pertama Kerajaan Pajang yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Jaka Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Setelah mangkat diganti oleh menantunya Arya Panggiri yang juga anak asuhan dari Prawoto. Kerajaan Pajang mencapai puncak kejayaan ketika masa pemerintahan Hadiwijaya atau pada pemerintahan raja pertamanya, yakni Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Raja terakhir Kerajaan Pajang adalah Pangeran Banawa
Setelah berhasil mendapatkan kembali tahta Kesultanan Pajang, Pangeran Benawa menyerahkan kekuasaannya kepada Senopati yang dianggap sebagai saudaranya sendiri. Namun, Senopati lebih suka tinggal di Mataram, sehingga Pangeran Benawa tetap menjadi Raja Pajang dan Senopati menjadi raja pertama di Kerajaan Mataram. Dan Kerajaan Mataram ini adalah lanjutan dari Kerajaan Pajang. Selanjutnya, yang ketiga, Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam. Senopati berkuasa sampai tahun 1601 Masehi. Sepeninggalannya, ia digantikan oleh putranya. Sedaeng Krapua digantikan oleh putranya. Sultan Agung 1613 sampai 1646 Masehi kepemimpinannya. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, kontak bersenjata antara Kerajaan Islam Mataram dengan VOC mulai terjadi. Kerajaan Mataram juga banyak memberikan kontribusi terhadap proses kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masih eksis sampai sekarang di daerah istimewa Yogyakarta di bawah pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono. Raja pertama Kerajaan Mataram adalah Senopati tadi, atau bisa sering disebut sebagai Danang Sutawijaya. Kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung dari tahun 1613 hingga 1646 Masehi. Selanjutnya, Kerajaan Islam di Jawa adalah Kerajaan Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon berkuasa pada abad 15 hingga abad ke-16 Masehi. Letak Kesultanan Cirebon adalah di pantai utara Pulau Jawa. Secara geografis, berbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi perantara antara kebudayaan Jawa dan Sunda, sehingga di Cirebon muncul budaya yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi oleh kebudayaan Sunda maupun kebudayaan Jawa. Selanjutnya ada Kerajaan Kesultanan Banten. Pada tahun 1524 atau 1525, Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dari Kerajaan Sunda dan mendirikan Kesultanan Banten yang berafiliasi ke Demak. Raja pertama Kerajaan Demak ialah Sunan Gunung Jati. Jumlah raja yang pernah memimpin di Kerajaan Kesultanan Banten ialah ada 21, dan raja terakhirnya adalah Muhammad Syafiyuddin. Dia wafat pada tahun 1813 dan dia memimpin dari 1809 sampai 1813 Masehi. Selanjutnya, Kerajaan Islam di Kalimantan, yakni Kerajaan Daha atau Banjar. Walau tidak banyak literatur yang menjelaskan tentang sejarah keberadaan Islam di Kalimantan, namun paling tidak memberikan titik terang tentang keberadaan Kerajaan Dahar atau Banjar ini. Pada awal abad ke-16, Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di Kerajaan Daha atau Banjar, yang waktu itu beragama Hindu. Berkat bantuan dari Sultan Demak, Trenggono, pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi, Raja Daha dan rakyatnya memeluk agama Islam, sehingga berdirilah Kerajaan Islam Banjar dengan raja pertamanya yaitu Pangeran Samudra yang bergelar Pangeran Suryanullah atau Surayansyah. Setelah naik tahta, daerah-daerah sekitarnya mengakui kekuasaannya, yaitu daerah Batangla, Sukaciana, Samba, dan Sambangan. Raja terakhir di Kerajaan Daha atau Banjar ialah Pangeran Tumenggung. Selanjutnya, Kerajaan Kesultanan Goa Talo. Kultur Kerajaan Goa Talo tidak dapat dipisahkan dengan Islam. Setelah Kerajaan Goa Talo memeluk Islam, penyebaran Islam di Sulawesi dan bagian timur Indonesia sangat pesat. Kerajaan ini adalah kerajaan yang menerapkan syariah Islam. Karena itu, wajar kalau Goa ini dikenal sebagai Serambi Madinah. Keberhasilan penyebaran Islam terjadi setelah memasuki awal abad ke-17. Dengan kehadiran 3 orang mubalik yang bergelar datuk dari Minangkabau, Lontara Wajo menyebutkan bahwa ketiga datuk itu datang pada permulaan abad ke-17 dari kota Tangah, Minangkabau. Mereka dikenal dengan nama Datuk Telu atau Bugis atau Datuk Talu Makassar, yaitu yang pertama Datuk Abdul Makmur Hatip Tunggal yang lebih populer dengan nama Datuk Ri Bandang. Yang kedua Datuk Sulaiman Hatip Sulung yang lebih populer dengan nama Datuk Patimang. Yang ketiga Datuk Abdul Jawad Hatip Bungsu
yang lebih dikenal dengan nama Datuk Ri Tiro. Sesampainya di Goa, mereka mengajarkan ajaran Islam kepada penduduk Goa Talu. Selanjutnya, kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara dimulai sejak abad ke-16 Masehi. Dikenalkan oleh Sultan Prapen pada tahun 1605 Masehi, putra Sunan Giri. Dimulai dari Lombok, kemudian Islam menyebar ke Pejanggik, Parwa, Sokong, Bayan, dan tempat-tempat lainnya hingga seluruh Lombok memeluk agama Islam. Dari Lombok juga Sunan Prapen menyampaikan dakwahnya hingga ke Sumbawa. Di Lombok berdiri kerajaan Selaparang dan di bawah pemerintahan Prabu Rangkeswari. Kerajaan ini mengalami masa keemasan dan kekuasaannya mencapai seluruh Lombok. Selaparang juga menjalin hubungan dengan beberapa kerajaan Islam seperti Demak. Kerajaan Selaparang juga sering dikunjungi para pedagang, sehingga interaksi masyarakat Muslim semakin baik. Selanjutnya, peranan kerajaan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Ada banyak peranan kerajaan terhadap perkembangan Islam di Indonesia karena dari aspek perdagangan dari masyarakat Gujarat, Arab, Persia, sehingga membuat penyebaran Islam di Indonesia lebih cepat. Di antara peranan tersebut ialah yang pertama, ketika agama Islam dianut oleh raja atau sultan dan juga para pejabat istana serta para bangsawan dan diikuti seluruh keluarganya, maka diikuti pula lapisan masyarakat secara umum. Yang kedua, kegiatan politik dan ekonomi kerajaan Islam menjadi sarana dalam melaksanakan dakwah. Yang ketiga, dakwah Islam menjadi motivasi dan apirit dalam mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Yang keempat, memudahkan transaksi perdagangan dengan para pedagang dari kawasan Timur Tengah. Selanjutnya, yang kelima, mengubah budaya upeti yang banyak digunakan di zaman kerajaan sebelumnya. Yang terakhir, dalam bidang keamanan, kerajaan Islam memiliki kewajiban untuk menciptakan kedamaian kepada seluruh rakyat, sehingga dalam melakukan kegiatan sehari-hari tidak akan terganggu dengan ancaman keselamatan, apalagi saat melaksanakan ibadah. Baik, sekian penjelasan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia serta peranan kerajaan Islam terhadap masuknya Islam di Indonesia. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.